Terima kasih kepada teman-teman kepengurusan hari ini yang bersedia untuk mendampingi saya mengawal Komisariat Putri 1 tahun ke depan ini. Dan mari saya mengajak kepada kita semua agar selalu bekerja sama dalam membangun komisariat yang lebih unggul. Walaupun di tempat yang pertama tadi kita sudah berikan salawat kepada Nabi, tapi sekali lagi di tempat yang kedua ini salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, sang referensi senior sejati Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas berkat perkenaan beliau, perjuangan beliau, hari ini kita dapat berdiri di sini, kita dapat berkumpul di sini untuk sama-sama bagaimana kita memajukan satu tujuan yang ada di HMI, yaitu tujuan keumatan. Ini adalah bagian daripada reinkarnasi daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua adalah reinkarnasi daripada Nabi. Di tempat yang berbahagia ini, ingin saya mengucapkan limpahan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang berkesempatan hadir. Di sini ada juga kakanda saya, kakanda Abbas Broda, seorang sahabat yang luar biasa yang menemani saya dari titik terburuk hingga pada posisi seperti ini. Terima kasih juga ada ketua-ketua komisariat yang kemarin baru selesai dilantik. Ada Adinda Ketua Umum Komisariat Arisariati, Adinda Mansar yang cukup luar biasa, yang cukup fenomena menjadi seorang ketua komisariat termuda. Yang ingin saya sampaikan dalam pidato saya pada sore hari ini adalah tak lepas dari tema kita mewujudkan kader HMI yang memiliki loyalitas dan tanggung jawab agar tercapainya komisariat yang unggul. Di sini ingin saya sampaikan bahwa regenerasi kepemimpinan itu sangatlah penting dalam hal ini pengkaderan, baik itu pengkaderan kepemimpinan dan juga pengkaderan terkait dengan kader-kader baru yang nantinya akan menjadi anggota komisariat Putri agar ke depannya lebih loyalitas, lebih unggul dalam mengawal komisariat yang lebih baik. Dan tentunya untuk mewujudkan kader yang memiliki loyalitas, maka tak lupa juga kita sebagai kader tentunya harus mengerti akan posisi tanggung jawab kita sebagai seorang kader. Karena loyalitas seorang kader adalah bagaimana memberikan kontribusinya, memberikan segala bentuk kesibukannya, memberikan segala bentuk aspirasinya kepada organisasi demi tercapainya tujuan HMI yang mulia, yakni insanya akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya tujuan yang sangat mulia ini saya ingin mengajak kepada kita semua, terkhususnya teman-teman seperjuangan yang hari ini bersama-sama dengan saya di kepengurusan Komisariat Putri tahun 2023-2024 ini, agar bagaimana kita mengerti akan tujuan yang sudah diemban oleh kita semua untuk mengawal HMI Komisariat Putri 1 tahun ke depan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kakanda demisioner yang dimana tanpa beliau, tanpa perjuangan beliau hari ini kita tidak mampu untuk berdiri di sini. Karena berkat daripada usaha-usaha beliau selalu melakukan perkaderan hingga saat ini kita semua dapat hadir di sini menjadi seorang pemimpin untuk memimpin Komisariat Putri 1 tahun ke depan. Insyaallah dalam kepemimpinan ini akan kami jaga amanah yang telah disampaikan oleh ketua. Dalam hal ini Abang Abdul Hakim Husain. Terima kasih Abang atas dedikasi selama ini yang Abang berikan kepada kami. Dan tak lupa juga ada yang disinggung oleh beliau terkait dengan pergerakan-pergerakan organisasi nasional yang sementara hari ini kita lihat bahwa sebelum datangnya PM11 atau biasa dikenal juga dengan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia,
Sebelum itu ada juga MPO. Ada juga MPO. Nah, kenapa saya tidak ingin menyebutkan MPO sebagai HMI? Karena MPO adalah sebuah aliansi yang dibentuk untuk menurunkan rezim Soeharto. Nah, sampai pada saat ini, kebanyakan orang mengatakan bahwa MPO itu adalah bagian dari HMI atau HMI adalah MPO. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang hari ini bersama-sama dengan saya berada di kepengurusan UNTRIP untuk mengawal komisariat 1 tahun ke depan, bahwa tidak ada HMI yang namanya MPO. Yang ada itu hanya MPO. Ini yang ingin saya tekankan. Dan juga tidak ada HMI yang DIPO. Karena kebetulan posisi HMI itu ada di Jalan Ponegoro, makanya disingkat sebagai DIPO. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa orang-orang MPO itu adalah HMI. Itu ada kekeliruan. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Sembari dari pergolakan MPO 1 tahun ke depan, kita dibentrok lagi dengan PMI. PM11 hari ini berada di sini. Nah, ini menjadi suatu pelajaran atau menjadi suatu tolak ukur untuk kita, terkhususnya kader-kader komisariat UNTRIP, agar sama-sama dengan saya, sama-sama mengawal kepengurusan ini, kita menjaga eksistensi HMI komisariat UNTRIP, terkhususnya yang ada di komisariat UNTRIP. Begitupun juga saya mengajak kepada Kakanda PJ Komisariat Madani agar tetap sama-sama mengawal HMI di Universitas Tribuana Kalabari. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, beranjak daripada loyalitas, maka hari ini saya meminta kepada teman-teman agar selalu memberikan kesadarannya, selalu memberikan dedikasinya. Jangan pernah mengharapkan apa yang akan nantinya diberikan oleh HMI dalam bentuk material. Jangan pernah mengharapkan itu, karena HMI selalu memberikan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat. Insya Allah dari pelajaran-pelajaran yang bermanfaat itu nantinya akan menjadi suatu keunggulan bagi kader-kadernya yang mau berproses di HMI. Jadi ingin saya tekankan kembali kepada teman-teman, loyalitas daripada teman-teman itu yang ingin saya terima untuk kita sama-sama mengawal komisariat UNTRIP untuk 1 tahun ke depan. Dan juga yang terakhir, saya hari ini berdiri di depan kalian. 4 tahun yang lalu juga saya berada di forum-forum seperti ini. Saya berada di forum-forum seperti ini, duduk kemudian diletakkan. Di samping itu saya berharap menjadi seorang pemimpin. Apa sih rasanya seperti seorang pemimpin itu? Dalam perjuangan pergolakan selama 4 tahun ke depan, akhirnya pada tahun kepengurusan 2021-2023 saya memiliki niat dan kesungguhan hati agar maju untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih kecil di komisariat ini, karena terbesarnya ada di cabang. Insya Allah dalam 2 tahun ke depan saya akan maju dan mendedikasikan diri saya untuk HMI cabang ini. Oleh karena itu saya butuh dukungan daripada kita semua agar sama-sama kita mengawal HMI ini agar lebih progres dan lebih maju untuk tahun-tahun ke depan, bahkan sampai dengan seumur hidup hari kiamat. Tanamkan di dalam diri teman-teman sekalian bahwa perjuangan daripada teman-teman, dedikasi daripada teman-teman, insya Allah akan dibayar dengan tuntas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. MC ada kasih batasan waktu kok. Ini kalau kita omong berarti panjang. Nah, ini adalah podium pertama saya. Maka saya merasa sangat bahagia menguasai podium ini. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan podium ini terhadap saya. Terima kasih kepada Abang Yunda yang telah memberikan podium ini kepada saya. Dan saya berjanji insya Allah akan saya jaga amanat ini 1 tahun ke depan, bahkan sampai akhir hayat saya. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ruspan dari Komisariat itu. Yang terhormat Abang Jamaluddin Bain, Ketua Umum yang cukup progres di dalam satu periode kemarin mengawal proses perkaderan hingga jenjang yang sangat tinggi yang kemarin kita sama-sama lewati, yakni LK2. Terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada sore hari ini. Abang syukur selaku senior, ada Ketua Bidang Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup, Adinda Alan, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kemarin dia sempat ikut kegiatan LPM di Pandai dan hari ini sudah sama-sama dengan kita. Ketua-ketua komisariat, Adinda Abbas, Adinda Muansar, Adinda Hamdan, tidak sempat. Ketua Umum Demisioner, Ketua Umum HMI Cabang Alor periode, Ketua Umum HMI Cabang Alor Komisariat Entrik periode 2021-2022 yang hari ini sudah melepaskan jabatannya kepada pengurus selanjutnya, dan master pertama di HMI Cabang Alor yang insya Allah keresahan dari komisariat maupun dari cabang secara wilayah kultural, mudah-mudahan master ada, DPL ada, membersamai kita semua untuk bagaimana membentuk kultur dari HMI Cabang Alor. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita hadir pada sore hari ini guna mengikuti kegiatan pelantikan. Pada tempat yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Alam Nabi Muhammad SAW. Kalau kita menyebut Nabi Muhammad SAW, tentunya kita harus menyebut para sahabat, pejuang-pejuang yang bersamanya. Kemudian para tabi'in, orang-orang yang hidup setelah sahabat, para tabi'in, dan selanjutnya hingga hari ini kita sebagai umat Islam yang disebut sebagai umat akhir zaman, yang mudah-mudahan kita bisa membersamainya masuk ke dalam jannahnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada momentum pelantikan komisariat, karena pada prinsipnya di komisariat itu hanya melakukan beberapa hal saja, tetapi banyak kegiatan yang kemudian menjadi penopang untuk mencapai goal, tujuan besarnya, yakni membaca, tulis, diskusi, dan aksi. Keempat poin ini yang kemudian harus ada dalam diri setiap komisariat, harus ada dalam setiap pengurus untuk bagaimana membina, mendidik, serta membentuk iron stock pemimpin masa depan yang tadinya sudah dicanangkan oleh ketua komisariatnya sendiri. Kita tahu bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, memiliki krisis moral. Banyak kejadian-kejadian sampai hari ini masih kita lihat terjadi. Kemudian kita hari ini duduk untuk bagaimana membicarakan, membentuk satu konsep untuk menciptakan yang namanya pemimpin. Kalau HMI itu menciptakan pengikut, maka HMI selamanya menjadi seorang kader. Kader HMI adalah kader yang akan menjadi kader-kader pedang, yang kalau didorong baru dia bisa berjalan. Ada 3 kader HMI yang disebutkan, ada kader sejati, ada kader pedati, ada kader merpati. Kader merpati ketika diberi makan baru kemudian dia datang. Kader pedati ketika didorong baru dia bergerak.
Sementara kader sejati adalah kader yang ketika apapun situasi dan kondisinya, dia tetap berada di HMI. Abang Yunda dan adinda sekalian yang saya hormati, memang di dalam momentum pelantikan ini sempat tadi disinggung oleh Ketua Komisariat bahwa kehadiran PO, kehadiran PMII itu menjadi tantangan bagi komisariat. Sementara medan juang dari komisariat itu adalah kampus. Ketika komisariat meninggalkan kampus, maka siapapun yang meninggalkan medannya pasti akan kalah dalam pertempuran. Jadi terbanyak kegiatan di kampus, terbanyak siar di kampus untuk bagaimana menciptakan iklim suasana yang baik antar sesama OKP. Apapun kondisinya, kita tetap HMI, kita tetap berada pada situasi di mana mundur, maju, dan berdirinya HMI ke depannya itu adalah di tangan kita. Jadi pesan saya untuk komisariat, sebelumnya saya ucapkan selamat atas dilantiknya pengurus komisariat Untrip. Semoga dalam satu periode ke depan jaga amanah ini dengan baik, dan saya berharap tidak ada kader yang numpang nama, tidak ada kader yang titip nama, tidak ada kader yang hanya datang taruh nama sebagai pengurus, tetapi kader yang ditaruh namanya adalah kader-kader yang terpilih yang kemudian bisa menopang roda organisasi ini menjadi lebih baik. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.